Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini hari Sabtu sore yang seperti biasa mendung, tapi alhamdulillah cerah ya dari pagi ya para nenek profesional semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sore hari ini hari Sabtu seperti biasa saya ada hadir di hadapan para nenek profesional semua untuk kita sama-sama menantikan acara dari program nih yang live-nya Instagram Nina Nugroho Store, yaitu Nina Nugroho Solutions. Ya, Nina Nugroho Solutions hadir di hadapan para profesional semua sebagai bentuk solusi dan juga edukasi, pemberian informasi terkait hal-hal yang menjadi tantangan multiperan para NN profesional semua. Insya Allah kita akan senantiasa selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang mumpuni, yang bisa memberikan solusi kepada para NN profesional semua. Seperti sore hari ini. Sore hari ini tema kita adalah upaya perguruan tinggi menyiapkan lulusan siap pakai nih. Nah, di masa pandemik ini kita kan sama-sama tidak mengetahui ya kapan pandemik ini akan berakhir gitu kan. Nah, pastinya para NN profesional semua yang udah punya anak-anak yang sudah mau lulus SMA nih, NN profesional bingung sebenarnya harus kemana sih gitu, karena masa perkuliahan sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memilih tempat kuliah bagi anak kita yang sekiranya bisa menyiapkan anak kita sebagai lulusan siap pakai, sehingga pada saat lulus nanti bisa langsung diserap nih oleh industri apapun yang menjadi pilihan anak-anak kita. Nah, sore hari ini kita akan ngomongin tentang itu. Upaya perguruan tinggi menyiapkan lulusan siap pakai. Dengan siapa? Wah, dengan sosok yang sangat luar biasa sekali. Nanti saya akan sampaikan sosoknya, tapi sebelum itu NN profesional semua, saya mau sampaikan nih, sore hari ini saya live pakai baju dari Essensia by Nina Nugroho. Essensia by Nina Nugroho itu apa sih? Essensia by Nina Nugroho adalah sister brand dari Nina Nugroho Store yang menyediakan busana muslimah selain bekerja. Jadi kalau Nina Nugroho Store fokus untuk busana bekerja, Essensia by Nina Nugroho itu selain busana kerja ada di situ semua. Jadi jangan kemana-mana karena semuanya ada di Nina Nugroho Store dan Essensia by Nina Nugroho. Sore hari ini baju yang saya pakai adalah ini tunik panjang ya, NN profesional semua. Namanya itu adalah flowing pleats tunic. Nah, tuh ya, warnanya warm sand warnanya nih, karena nanti akan ada warna lainnya. Ini enak banget tuh kan, ada kerak, kemudian kancing depan busui friendly, dan ini tuh kancing manset untuk memudahkan kita berwudu, dan juga lebar ya, jadi enak kita bergeraknya bebas. Silakan koleksi-koleksi yang lain bisa dicek di Essensia by Nina Nugroho atau Instagramnya Nina Nugroho Store. Baiklah, sore hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, maksudnya Nina Nugroho Solutions akan mengangkat tema upaya perguruan tinggi menyiapkan lulusan siap pakai. Siapakah yang akan menemani saya ngobrol nih, para non profesional semua? Beliau adalah Dr. Uswatun Hasanah MSI. Wah, luar biasa sekali ya, yang kalau misalnya ada anak UNJ, mana nih? Anak UNJ, ayo silakan. Pasti sudah kenal dengan beliau karena beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Wow, Dr. Uswatun Hasanah MSI ini riwayat pendidikannya, beliau mengenyam pendidikan doktoralnya di State University of Jakarta, Doctoral of Populations and Environmental Education Program, kemudian Bogor Agricultural Institute Family and Consumer Resources Study Program, kemudian Jakarta Institute of Teacher Training and Science, Department of Fashion. Wow, keren. Mari kita undang beliaunya untuk sama-sama bergabung bersama kita. Silakan profesional semua untuk mengajukan pertanyaan seputar tema ya, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store.
Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nina, apa kabar? Ketemu lagi di sini nih. Ketemu lagi, Bu. Iya, Kemarin terakhir ketemu pas tanda tangan ini ya, Bu. SPK. kerjasama. Iya, Kerja sama surat sama kerja sama. PKS, Oh, perjanjian PKS kerjasama. kebalik. Perjanjian kerja sama. Macam-macam istilahnya macam-macam. MOU dulu ya, Bu ya. Iya, Iya, betul. Apa Masya kabar Mbak Allah. Nina? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya grogi nih mau ditanya-tanya Masya Allah. sama Mbak Nggak Nina. salah, Bu. Nina yang deg-degan nih, aduh. Aduh, Iya, iya. Ibu, makasih banget karena sudah berkenan hadir di acara Nina Nugroho Solutions ya, Ibu. Ini harapannya supaya Sama-sama para dengan senang hati bisa iya ini berbagi. Bu. Iya betul, harapannya supaya para NN profesional di rumah dapat mengetahui informasi, terus juga dapat teredukasi, terus juga dapat Betul, dapat solusi nih Bu terkait apa-apa yang jadi tantangan multiperannya mereka Bu, karena memang kita betul. menghususkan diri di situ gitu. Ya, Semoga bisa Ibu sila. berbagi ya Bu ya. Pasti insya Allah Bu, Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, hari ini kita Iya, akan membahas temanya itu upaya perguruan tinggi menyiapkan lulusan siap pakai. Ibu silakan mungkin ada kata pengantar sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bu. baik. Terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman semua di Instagram. Saya tadi disuruh menyapa, katanya silakan menyapa teman-teman di IG. Waduh, teman saya siapa ya? Maklum tidak terlalu sering saya membuka IG, Mm-mm. tapi ini belajar. Mbak Nina Ya, mengajak saya berbincang-bincang di sini, saya dipaksa belajar. Sama dengan saat pandemi ini, semua dipaksa belajar begitu. Terima betul. kasih Iya. Mbak Nina. Kemudian tema yang diangkat sangat bagus sekali. Ya ini upaya kita bersama, bukan hanya dari perguruan tinggi, tapi dari semua lapisan masyarakat, terutama di industri nih, bagiannya Mbak Nina nih. Jadi ya tugas kita bersama Mbak Nina untuk Iya. meningkatkan kualitas lulusan dan seluruh masyarakat pada umumnya, begitu. Iya. Iya, betul. Ini kan juga udah mau lulus-lulusan ya, Bu ya. Nanti kan di bulan Juni Betul, biasanya biasanya sekarang nih tahun akhir tahun udah pada bingung para orang tua untuk kemana ya anak kita mau disekolahkan ke jenjang selanjutnya gitu supaya nanti kan iya, pada saat lulus sudah jadi apa ya sosok-sosok siap pakai nih untuk di betul. industrinya seperti itu. Bukan menjadi beban masyarakat ya. Itu dia Betul, Bu, betul Masya sekali. Allah, jangan sampai. Iya. Iya, Ibu di UNJ Bu ada berapa program studi nih Bu di Fakultas Tekniknya? Apa aja Bu? Waduh, kalau bicara program studi Banyak di ya? Fakultas Teknik banyak Bu, banyak sekali. Heeh. Jadi kita selalu berkembang Bu, setiap waktu begitu ya. Dan sampai saat ini yang terakhir, kebetulan di tahun 2020 kami membuka satu program studi baru lagi. Jadi total semua ada 20 program studi. Hmm. Mungkin masyarakat semuanya bingung. Eh, Setelah saya bacakan begitu, kok ini masuk ke Fakultas Teknik begitu ya. Tapi sebelumnya saya ceritakan dulu. Jadi di Fakultas Teknik ini di LPTK yang ex-IKIP seluruh Indonesia itu selain program studi keteknikan, ada program studi kejuruan. Karena dulu Hmm. sebelum namanya berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta, dulu IKIP, kita punya fakultas namanya Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Nah, makanya Hmm. prodi-prodi kejuruan masuk di dalam FPTK dulu namanya. Nah, setelah menjadi Universitas Negeri Jakarta tahun 1999, nama Fakultas Teknik supaya lebih apa ya, lebih sama dengan yang lain begitu, namanya diganti menjadi Fakultas Teknik. Ya, jadi mungkin Hmm. banyak orang bingung
kok ada tata busana di Fakultas Teknik begitu. Teknik. Jadi ceritanya seperti itu. Iya, iya, Oke. iya. Nah, kami ada Mm-mm. 20 program studi. Kalau saya sebutkan Mm-mm. satu persatu bisa nih sampai 2 hari sepertinya, Bu. Sampai saya catat dulu ini ada 20 karena takut kelupaan. Ini yang pertama Iya. ada pendidikan teknik mesin, Ibu. Mm-mm. Ini yang saya sebutkan prodi yang pakai kata pendidikan itu lulusannya yang utama adalah menjadi guru SMK di bidang Mm. kejuruannya tergantung Teknik. program studinya ya. Jadi Mm-mm. pendidikan teknik mesin dan ada teknik mesin. Yang teknik mesin ini murni bukan kependidikan. Nah, jadi kalau orang tua Mm. mau anaknya nggak mau jadi guru begitu ya, nah itu masuknya ke teknik mesin. Terus ada rekayasa keselamatan kerja. Terus kemudian ada teknik mesin lagi tapi yang diploma. Lalu Mm-mm. ada untuk di sipil itu ada pendidikan teknik bangunan. Ada teknik sipil juga dan ada manajemen transportasi ya. Nah, untuk Mm. di rumpun elektro ada pendidikan teknik elektro, ada pendidikan teknik elektronika. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, ini masyarakat Mm-mm. sering apa ya, keliru begitu. Bedanya apa elektro dengan elektronika begitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. belum terlalu apa namanya memasyarakat. Jadi kalau elektro itu katanya nih saya bukan orang teknik so menjelaskan. Elektro itu arus kuat gitu ya. Kalau yang listrik-listrik begitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian ada elektronika yang terkait dengan eh, alat-alat elektronika, terus Mm-mm. kemudian robotik begitu. Itu adanya di Mm. pendidikan teknik elektronika. Lalu untuk diplomanya ada teknik elektronika. Jadi kalau tidak pakai pendidikan artinya itu diploma 3. Diploma Lalu itu. ada Mm-mm. pendidikan teknologi informatika dan komputer. Lalu ada yang baru ini sistem dan teknologi informasi. Nah, ini program studi baru tapi dikejar orang, Bu. Ini Mm-mm. peminatnya lumayan, baru tahun 2020 dibuka langsung peminatnya sangat banyak sekali. Banyak. Nah, untuk yang kejuruannya ada pendidikan tata boga, ada tata boga untuk diplomanya, lalu ada pendidikan tata busana dan tata busana untuk diploma. Ada pendidikan tata rias dan tata rias untuk diploma. Lalu ada pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir ini untuk jenjang S2, pendidikan teknologi dan kejuruan. Nah, ini Mm. 20 program studi sekarang ada di bawah saya ini semuanya. Mm. Jadi Masya agak Allah. lumayan Iya, banyak begitu ya dengan masing-masing punya ciri khas gitu, tidak bisa disamakan. betul. Jadi punya Iya, spesifikasi yang berbeda. Itu Mbak Dina. betul. Iya. Kalau pendidikan ini ininya S1 ya Bu ya berarti yang tadi kejuruan D3 gitu. Outputnya yang Iya, S1 sebagai guru, yang D3 sebagai tenaga siap pakai. Seperti itu iya. bukan Bu ya? Eh, Mm-mm. kita memang yang pendidikan ini luarannya atau lulusannya adalah guru di bidang studi masing-masing. Tapi karena dengan Mm-mm. adanya wider mandate ya apa namanya perluasan wewenang setelah menjadi Universitas Negeri Jakarta yang S1 pendidikan tidak harus selalu menjadi guru, bisa dia masuk ke Hmm. jenjang ke pekerjaan yang lain begitu. Non guru. Jadi Iya. tidak melulu menjadi guru. Tapi saat ini kalau untuk menjadi guru juga dicari loh Mbak Nina, Iya Bu, khususnya betul. di Jakarta gitu ya. Guru ini profesi yang dikejar, bahkan persaingannya sangat sulit sekali, makanya banyak guru-guru honorer karena sudah terjun tapi pengangkatannya belum ada. Belum ada, iya betul. Iya Iya, Bu, udah banyak sekali pasti ya Bu, lulusannya Bu, udah berapa banyak itu dan kalau mungkin punya datanya penyerapannya itu Bu bagaimana barangkali ada cerita-cerita dari para alumninya. iya. Eh, Mm-mm, untuk jumlah lulusan terus terang mm-mm, Bu, kalau untuk
kita menggunakan sistem IT ini kan belum lama ya. Jadi kita berdiri Bu tahun 64. Jadi Masya sudah hampir Allah, sudah seumur melebihi mamaku. umuran saya. Jadi sudah lebih tua dari saya. Nah, itu kalau dulu Mm-mm. kan manual ya. Jadi mungkin Iya. tidak terdata dengan baik. Tapi kalau saya hitung-hitung kita sudah kalau dari tahun 64 sudah 56 tahun. Di tahun 2020 ini di Mm-mm. masa pandemi kami meluluskan paling sedikit ini Bu, ini paling sedikit Mm-mm. 700 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Hmm. kalau kita kalikan dengan 700 saja sudah 39.200 lulusan Kali begitu. 56 tahun Jadi itu ya, Bu? iya, Wow, kalau kita pakai data real tentu lebih dari itu. dari itu. Nah, kemudian lulusannya juga macam-macam Ibu. Memang paling banyak adalah menjadi guru. Tapi selain itu juga bekerja di bidang lain. Kalau saya boleh ambil salah satu program studi dari Mm-mm. pendidikan tata rias ini, memang belum banyak sekolah-sekolah kejuruan yang membuka program studi tata rias. Nah, sekarang lulusannya itu bekerjanya banyak di TV production house gitu ya. Hmm. Terus kemudian di apa namanya klinik-klinik kecantikan. Eh, Mm-mm. kalau masyarakat boleh tahu, tata rias ini sekarang menjadi buruan masyarakat. Saya kalau Mm-mm. lihat Mm-mm. seleksi itu ya datanya, data daya tampungnya hanya 80, yang daftar bisa ribuan itu. Karena sekarang lagi Masya tren Allah. make up Iya. artis gitu ya. Jadi Muah ya, Bu? anak-anak perempuan itu iya, kan Mm-mm. dengan Mm-mm. adanya MUA ini tata rias jadi booming begitu. Jadi Iya. persaingannya sangat ketat untuk masuk ke tata rias begitu. Mm-mm, mm-mm. Karena memang jurusannya, Bu, banyak yang selain untuk memiliki skill untuk diri sendiri juga kan dibutuhkan di masyarakat ya, Bu. Tata rias, tata Betul, busana, betul. tata boga kan seperti itu ya, Bu. Iya, betul Malah sekali. malah penting sekali untuk berjalannya sebuah kehidupan. Iya, kalau kita Heeh, dulu bilang ini bidang-bidang yang tidak pernah mati, Bu. Tata betul. busana, tidak ada orang yang nggak pernah butuh pakaian. Masa pandemi nggak Iya, punya duit pun cari baju ya, Bu ya. iya, Walaupun betul. mungkin berkurang, dulu belinya 10, sekarang belinya 5 begitu ya. Tapi Mm-mm, tetap mm-mm, itu dibutuhkan. Begitu juga dengan makanan, lalu iya. dengan kecantikan. Nah, sekarang ini jadi satu kebutuhan begitu, bukan satu kebutuhan yang apa ya, yang nggak boleh nggak gitu. Iya. Siapapun sekarang apa namanya rias ini jadi satu keterampilan yang ada juga yang sekolah, ada juga yang tidak sekolah tapi pintar berias begitu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Jadi sebuah kan kalau misalnya kita punya skill, insya Allah kita juga lebih mudah untuk ya bisa berwirausaha gitu ya, Bu ya. Kalau punya Betul. skill sendiri. Wah, sekarang Arahnya ke perempuan sana? harus begitu ya, Bu. Iya, Sekarang Bu. perempuan harus begitu. Nggak laki-laki Membantu saja. Jadi perekonomian perempuan keluarga, Bu. harus bisa cari duit. Iya, betul Arahnya sekarang. arahnya Aduh. memang salah satunya selain menjadi guru tadi, terus kemudian bisa bekerja di industri. Mm-mm, UNJ ini memang punya moto eh, berwirausaha. Jadi lulusannya harus mm-mm, bisa berwirausaha. Jadi mm-mm. tidak ada istilah nganggur kalau dia lulus begitu. Jadi dengan Iya. berbagai macam keterampilannya dia bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan mungkin mengajak masyarakat sekitarnya untuk bekerja bersama-sama. Jadi Iya. seperti itu. Keren ya, Bu. Kalau kriteria keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tinggi nih menurut Ibu apa nih, Bu? UNJ sudah masuk atau bagaimana nih, Bu? Ayo, NN Iya. profesional semua nih, dengerin nih ya. Kita siap-siap anak-anak kita masuk menjadi lulusan siap pakai. Heeh. Oke. Nah, kalau keberhasilan sebuah perguruan tinggi pada umumnya adalah satu kebahagiaan, satu kepuasan gitu Mm-mm. ketika lulusannya bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima di dunia industri, mudah mencari pekerjaan. Itu yang secara umum, Bu.
Tapi untuk mengetahui bahwa satu perguruan tinggi ini bagus atau tidak, itu ada berbagai macam kriterianya. Kita bisa lihat dari beberapa target yang sudah kita tetapkan, apakah itu tercapai atau tidak. Contohnya begini, ada beberapa indikator. Yang pertama ini adalah kita harus bisa menghasilkan lulusan yang langsung bekerja di tahun berjalan ini. Kita punya target berapa. Kalau kita punya targetnya 80% ya kita harus capai itu, begitu. Jadi kalau angkanya di atas itu punya nilai lebih. Itu salah satu indikator. Kemudian ada berapa mahasiswa yang berwirausaha selama menjadi mahasiswa. Itu juga salah satu indikator penilaian. Kemudian berapa prodi di perguruan tinggi ini akreditasinya A. Nah, di Fakultas Teknik akreditasinya memang belum semuanya A, Ibu. Tapi kalau yang di kejuruannya itu 7 program studi itu semuanya sudah A. Tapi kalau yang teknik tadi, teknik mesin, teknik dan yang lainnya itu masih B, Bu. Karena memang agak berat juga untuk menyamai perguruan tinggi ex-IKIP ini dengan perguruan tinggi yang lain. Tapi kita selalu berusaha untuk ke arah sana. Jadi kita harus bisa sama. Kemudian pendidikan dosennya. Berapa orang yang lulusan S3? Nah, sekarang ini dikejar. Kalau dulu kan batasnya S2. Sekarang harus S3, Bu. Jadi dulu waktu S2, yang S1 itu dipensiunkan. Jadi ada pensiun dini. Kalau tidak dipensiunkan, boleh tetap bekerja, tapi menjadi staf administrasi. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas. Kemudian, selain tingkat pendidikan yang harus S3 tadi, dosen juga harus punya sertifikat kompetensi. Ya, jadi harus ikut uji kompetensi, macam-macam tergantung bidangnya. Itu kita harus punya begitu. Jadi semakin lama semakin berat nih. Nah, selain mengajar, dosen juga harus publikasi, Bu. Jadi dosen ini meneliti, ini satu kewajiban. Selain mengajar, ada meneliti, ada pengabdian masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian ini harus dipublikasikan. Kalau dulu publikasinya bebas di mana saja, sekarang nggak boleh, harus internasional dan harus terindeks Scopus. Itu sangat berat bagi kami begitu ya. Bagi kami teman-teman dosen itu sangat berat, tapi mau tidak mau ya harus dilalui begitu. Iya, iya, iya. Lalu selain itu kita juga harus punya hak cipta, Bu. Hak cipta entah buku, entah karya seni, apapun sesuai dengan bidang kita yang kita hasilkan berupa satu produk itu harus didaftarkan hakinya. Ya, jadi ini juga tambahan lagi beban tugas dari seorang dosen gitu. Lalu ada produk inovatif yang dihasilkan. Ya, jadi kayaknya nggak bisa habis ya waktunya, Bu. Kurang 24 jam itu kurang. Lalu ada prototype gitu ya, ada prototype juga yang harus dihasilkan. Kemudian ini tambahan yang baru adalah jumlah mahasiswa dan program studi yang terlibat di dalam program pemerintah yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini jadi salah satu indikator penilaian. Nah, semua ini harus kami lakukan, Bu, untuk meningkatkan, kan kita setiap tahun selalu dievaluasi, kemudian pemeringkatannya juga selalu berubah setiap tahunnya, tergantung capaian kita selama tahun tersebut. Nah, ini salah satu indikator kualitas dari satu perguruan tinggi. Nah, UNJ ini sempat pernah menjadi program studi yang terakreditasi A, tapi waktu itu ada masalah, kami B. Nah, sekarang kami lagi berupaya keras untuk kembali lagi untuk mendapatkan A. Mungkin awal tahun depan kita sudah mulai penilaian langsung di kami,
Doakan saja semoga A itu bisa kita rebut kembali begitu. Nah Amin, itu amin. eh, apa namanya kualitas ya. Kita Oke. menunjukkan kualitas dengan beberapa kinerja tersebut. Gitu. Mm, Selain mm. itu masih banyak lagi. Iya, Begitu Mbak betul. Nina. Iya, luar biasa sekali ya Bu, apa yang harus apa ya, dimiliki kualitas yang dimiliki oleh seorang dosen gitu kan di UNJ Betul. gitu Bu, dengan berbagai kompetensi, pendidikan dan segala macamnya. Aduh, pas saya Iya. mau apa namanya ngobrol-ngobrol sama UNJ, waduh, ini ngobrol-ngobrolnya sama sosok-sosok yang luar biasa. Nanti saya ditanya apa? Waktu itu saya deg-degan Ini itu. berlaku untuk di semua perguruan tinggi, Bu. Oh, ya ya Berlaku ya di ya. semua perguruan tinggi, makanya Mm, mm, persaingannya mm, mm. ketat. Jadinya setiap Iya. berubah satu angka itu merubah posisi kita gitu. Jadi Hmm, semua berlomba-lomba, ya baguslah untuk berlomba untuk luar menuju biasa. yang lebih baik Lebih begitu. baik. Mm-mm. Iya betul Iya, Bu. Iya. Apa namanya? eh, itu mudah-mudahan diiringi dengan meningkatnya kualitas dari anak muridnya ya Bu. Semoga iya. ya Bu ya. Jadi Heeh. dengan adanya indikator-indikator tadi, itu Mm-mm. outcome-nya, Bu, dampaknya. Iya, Kita berharap dampaknya ini akan berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa, betul berdampak betul. terhadap kualitas lulusan begitu. Iya. Kalau dosennya tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah Mm-mm. meneliti, Mm. tidak rajin membaca dan sebagainya, ya ilmunya tidak Bertambah bertambah ya Bu. begitu, dan Mm-mm. yang Mm-mm. diberikan ke mahasiswa ya itu saja, Itu makanya aja. tuntutannya banyak begitu. Mm-mm. Yang namanya multi peran nih seperti ini nih non profesional semua. Jadi kan pastinya kebanyakan perempuan ya Bu ya. Dosen-dosen Iya, di yang setahu Nina di Tata Busana gitu kan ya kebanyakan kalau di yang perempuan. kejuruan perempuan betul. Mm-mm, Di teknik perempuan. sipil pun kebanyakan perempuan. Oh, Masya Allah luar biasa. Iya, Perempuan kan pasti jadi ibu buat anak-anaknya, istri betul. buat suaminya, belum lagi mengejar berbagai macam hal yang harus dipenuhi sebagai seorang dosen, Iya, Masya iya Allah. betul. Tanggung Aduh, luar jawabnya banyak. biasa. Tanggung jawabnya banyak yang namanya yang dari tadi saya sampaikan multi peran itu seperti apa? Seperti ini ya, dan profesional semua, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan para ibu-ibu dosen, Sama seperti Mbak aduh, Nina. sukses. Amin, amin. Sama-sama belajar, Bu, di bidangnya masing-masing. Iya, Ya betul. Kita Allah, saling tukar iya. informasi ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Mudah-mudahan Nina bisa diizinkan banyak belajar dari sana ya, Bu ya, dari UNJ, dari Ibu, dari teman-teman ibu-ibu dosen yang terhormat. Duh, Iya. senang sekali bisa menjadi bagian di sana. Baik, Bu. Kemudian, Bu, sudah ada pertanyaan, Mbak Tika? Sudah ada pertanyaan, Bu? Izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini tadi banyak yang nge-wave, Bu. Mm, Ada murid mungkin, Bu. Tuh, tadi ada dokter. Mana ya, Nina? Lihat. Oh, ini dari Dimas Teguh, mantap budekanku katanya. Dimas terima Teguh. kasih. Iya, dari Mrs. YSIS ISIS. Assalamualaikum Bu Suatun. Tuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada web juga dari yang web banyak sekali Bu. Bunda Ibna, Isna Ros, Indah. Wah, banyak. Ada murid, ada mantan murid juga nih Bu kayaknya Bu. Iya, kalau mantan murid dan murid itu pasti banyak. Banyak ya, ya Allah. Tadi mana ya yang dokter? Udah nge-wave 2 kali beliaunya. Nina nggak langsung bacakan. Oke, nanti sambil dicari-cari Bu. Ini pertanyaan yang pertama dari map_adit. Assalamualaikum Bu. Kuliah lebih Waalaikumsalam. kuliah lebih baik mengikuti atau melihat peluang pekerjaan, dan saya jurusan hukum katanya Bu.
ingin tertarik dengan manajemen, apakah saya lebih baik ambil kuliah manajemen S1 atau lanjut MM? Terima kasih. Wah, ini pasti sering banget yang berkonsultasi seperti ini nih. Oh, ini Bu dari Dr. Elief.Rohana nih Bu. Mhm. Web sudah 2 kali. Iya, silakan Oke, Ibu. Mm-mm. saya jawab dulu ya. Boleh. Mbak siapa tadi? Dari map_adit. Oke, Mas Adit nih Mm-mm. kayaknya ya namanya ya. Kalau lihat, Mm-mm. eh, mudah-mudahan benar bapak-bapak karena ini dunianya ibu-ibu ini. Oke, kalau pemilihan jurusan bidang studi, Mm-mm. ya sebaiknya memang sesuai dengan passion kita, dengan kesenangan kita. Jangan sampai kita memilih program studi karena terpaksa atau karena pilihan orang tua atau mungkin karena disuruh pacar barangkali begitu ya. Mm. Nah, sebaiknya memang pilihan sendiri mana yang disukai, kemudian ya tentu disesuaikan dengan peluang-peluang. Kalau memilih program studi yang banyak dipilih orang, memang resikonya adalah pertama masuknya Persaingan ya susah, Bu. Mm-mm. ya persaingan masuknya susah. Nanti keluar untuk cari kerja juga bersaingnya banyak begitu. Mm-mm. Kalau saya tanya sama yang masih baru-baru mencari program studi yang cocok, saya cari yang langka. Karena yang Mm. langka ini bisa jadi kita menjadi tenaga ahli yang beneran, karena memang nggak Ya. banyak orang yang bisa di sana. Mm. Contohnya di bidang busana, tenaga ahli di bidang lingerie, pakaian dalam itu kan boleh Belum dibilang banyak. tidak ada ya Bu ya. Belum ada ya kayaknya. Iya. Ya belum ada gitu. Saya Heeh, selalu heeh. bilang dengan teman-teman, ayo buka itu busana dalam ini di apa namanya, biar mahasiswa bisa memperdalam sehingga mereka menjadi ahli-ahli di situ. Jadi Mm. jangan yang umum, Iya. justru yang langka ini yang harus dikejar. Nah di situ peluang kita lebih lebih besar begitu. Mm, mm, mm. Jadi tadi Mas Adit itu mau lanjut S2 dengan jurusan yang sama dengan sebelumnya beliaunya ambil atau mau melebarkan sayap ke jurusan manajemen katanya Bu, bingung. Bingung Ya ya. mudah Itu tadi apa namanya, sesuai jurusannya passion. sesuai passion memang. Kalau memang dirasa passion waktu S1-nya di situ, ya lanjutkan yang linier. Kalau dirasa kemarin S1 kok nggak begitu srek gitu ya, ya boleh melebarkan. Kalau S2 sudah bebas itu. Tapi kalau kita ambil yang linier, seilmu dengan sebelumnya, ya kita akan menjadi lebih pakar begitu. Iya, betul. Lebih spesifik keilmuannya Mas Adit. Semoga Iya. terjawab ya. Baik, kemudian dari Eni Zahara Budekan. Oh, berarti murid, Bu. Budekan dengan jumlah 20 prodi tersebut, pernahkah diadakan evaluasi gitu? Apakah dari sejumlah prodi tersebut masih relevan dengan tuntunan dunia sekarang? Oke, kalau Iya. evaluasi selalu kami evaluasi Mm-mm. baik internal maupun eksternal. Yang Mm-mm. internal ini ada audit yang dari kita namanya SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal dari dalam UNJ, menyangkut kualitas khususnya kualitas pembelajaran dan lulusan. Nah, yang dari luar dengan akreditasi. Memang dalam perguruan tinggi keberadaan program studi ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kalau memang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah jenuh, kita boleh menutup program studi. Nah, untuk saat Hmm. ini kami justru membuka program studi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Saat ini dunianya adalah digitalisasi. Iya. Dunianya adalah informatika, makanya kami membuka program studi sistem dan teknologi informasi. Nah, untuk yang lain yang masih berjalan ini masih relevan dan masih Relevan. banyak peminatnya. Kecuali Hmm. kalau peminatnya nanti sudah tidak jauh berkurang, nah itu baru kita Hmm. evaluasi apakah harus ditutup
mungkin kita evaluasi ini tidak dalam 1 tahun, langsung anjlok kita tutup, tidak. Kita lihat beberapa tahun, kalau kecenderungannya menurun terus, yaitu sudah bisa menjadi satu warning bahwa program studi ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Saya pernah, Bu Nina, jadi ketua program studi Tata Busana D3. Itu waktu baru berdiri, saya sampai hampir mau nangis karena peminatnya sedikit. Orang lebih cenderung ke S1. Jadi peminatnya hanya tidak lebih dari 15 orang. Itu dalam waktu beberapa tahun. Tapi ya karena digeluti terus, nah sekarang sudah bisa 40, 50 kita menerima, daya tampung kita sudah bisa kita tetapkan sejumlah itu. Kalau dulunya betul-betul kalau hitungannya untuk bisnis, mungkin program studi ini nggak ada break even point-nya, nggak nyampe gitu ya. Nggak BEP. Nggak BEP gitu. Jadi harus disubsidi oleh program studi yang lain. Program yang lain. Tapi mungkin karena baru juga dan masyarakat belum paham bahwa masih menganggap bahwa sarjana itu yang lebih penting dibandingkan yang diploma. Padahal kan beda, luarannya beda. Kalau ini harus jadi guru, kalau ini langsung ke industri nanti daya serapnya, begitu. Iya, betul. Kesadaran masyarakat juga tidak bertumbuh bersamaan dengan apa yang terjadi di kampus ya Bu. Seringkali kan ya di dunia pendidikan lebih cepat menyadari sesuatu kemudian dibuat, tapi masyarakatnya belum teredukasi untuk hal itu gitu ya Bu. Iya, jadi memang perlu sosialisasi Bu. Sosialisasi. Iya. Iya, seperti yang sedang kita lakukan sore hari ini Bu. Iya, Mudah-mudahan betul. nih para dan profesional Terima semua. kasih loh Mbak Nina. Ini jadi disosialisasikan bahwa di kami di UEJ ada Fakultas Teknik dengan 20 program studi. Program studi Tata Busana Mbak Nina itu juga sejak tahun 64 loh. Tapi banyak masyarakat yang ini, oh ada ya program studi Tata Busana begitu. Jadi apa yang banyak tidak mengetahui. Mau jadi tukang jahit gitu kan Bu? Betul, itu yang ditanya. Padahal kami sudah sejak tahun 64. Padahal ini udah sampai 2020 tapi masih ada yang seperti itu, memang berproses ya Bu ya, Masya Allah. Iya, dan sekarang memang kalau dulu kan kita pemalu ya, nggak mungkin nggak mau menonjolkan diri. Kalau sekarang khususnya dengan era digital ini, kita sangat leluasa untuk mempromosikan diri begitu. Iya, betul. Salah satunya dengan acara ini. Sayang katanya. Iya. Aduh ya, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan bisa dapat ini nih dan profesional semua yang masih bingung-bingung nanti, karena kadang-kala kita baca informasinya melalui Google itu kayak belum puas gitu Bu. Mau ke sana juga ya mungkin jauh, tapi dengan adanya digital seperti ini, teknologi seperti ini kan kita bisa lebih langsung ke orangnya ngasih informasi. Iya, betul. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, izin dari rahmawati@gmail.com. Wah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf bertanya Ibu, kebanyakan Dudi meminta lulusan itu yang memiliki hard skill tinggi ataukah yang memiliki soft skill tinggi? Berapakah presentasi hard dan soft skill yang biasa diminta oleh industri? Mungkin mohon maaf Bu, pertanyaannya mungkin kalau misalnya di kolom komentar ada batasannya, jadi suka terpotong-potong, langsung tedupain aja. Mungkin anak profesional semua yang bertanya. Ya, silakan Ibu. Nah, kalau proporsi hard skill dan soft skill itu ya harus sama ya, harus sama karena Bu Nina waktu itu juga pernah menyampaikan ke kami bahwa hard skill mahasiswa kami bagus gitu, tapi yang soft skill ini itu yang agak kurang. Nah ini banyak di perguruan tinggi lain juga seperti itu, hal yang sama yang dialami oleh kami. Nah, upaya-upaya untuk meningkatkan soft skill tentu kita tidak henti-hentinya, bahkan sekarang ada kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah
dengan tadi saya juga baru membahas di Depok kurikulum baru yang tujuannya adalah lebih meningkatkan soft skill, bagaimana interpersonal dan antarpersonal mahasiswa supaya nanti pada saat mereka lulus ini sudah terbentuk dengan baik. Jadi kedua-duanya itu sangat penting. Jadi mulai sekarang belajar yang betul, tapi juga mulai bersikap yang betul begitu, Nah, iya. sehingga pada saat bekerja itu sudah tidak menjadi satu kendala. Saya rasa itu tadi Mas apa Mbak tadi? Oh Rahmawati. Mbak kalau nggak salah Rahmawati. Iya, Oke. Rahmawati. Baik, ya. Untuk pemenuhan soft skill sendiri, Bu, yang sudah dilakukan oleh UNJ, ada pertanyaannya juga nih, Bu. Kalau akademisnya bagus Oke. tapi soft skillnya tidak bagus, bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak UNJ katanya, Bu? Soft skill ini sebenarnya sudah menyatu dengan di setiap mata kuliah karena dalam kurikulum KKNI itu ada apa namanya di dalam poin-poin kompetensi itu ada sikap yang harus dihasilkan dari proses pembelajaran satu mata kuliah. Jadi itu selalu menyertai. Memang kadang-kadang mahasiswa tidak sadar bahwa itu juga sedang dibentuk. Contohnya begini, mahasiswa kalau ujian sejak zaman dulu sampai sekarang pasti ada yang nyontek ya Bu ya. Padahal itu sedang dibentuk juga bagaimana karakter jujur, karakter bertanggung jawab dari seorang mahasiswa begitu. Kalau mahasiswa kan di pikirannya adalah bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi begitu. Padahal kalau kami itu bukan satu hal yang utama. Anak saya tidak harus punya IPK-nya bagus-bagus, tapi soft skill ini yang lebih baik gitu ya dibandingkan dia mendapat nilai bagus tapi soft skill-nya nggak bagus, attitude-nya juga nggak bagus begitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya di UNJ tapi seluruh perguruan tinggi di bawah naungan pendidikan tinggi itu selalu dirumuskan dalam bentuk kurikulum dan harus masuk ke dalamnya begitu. Iya, betul. Iya, semoga terjawab, Mbak. Siapa tadi ya? Diariums. Namanya susah-susah banget. Ya biasa anak Iya. muda tuh Bu, imuit. Apa? Iya aja X aja. Aduh, saya sampai mikir kalau bahasa. Itu makanya saya nggak punya Twitter Bu karena bingung membacanya. Baca. Malum generasi tua. Aduh, saya juga udah nggak paham kalau ada yang nulis kayak gitu, ya Allah. Ini attitude juga ini Bu, nggak pakai bahasa ini, nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aduh, sampai batuk. Baik Bu, ada pertanyaan Bu, mau apply di UNJ ada prodi Bu, apply S2 di UNJ ada prodi tersedia apa saja Bu? S2 Waduh, UNJ Bu, saya mau apply. mudah-mudahan ya nggak ada yang ketinggalan. Sama di sana ada 20 program studi juga. Iya. Ada Yang manajemen pendidikan. Di mana? Di Fakultas Teknik Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, PTK. Namanya PTK, itu S2-nya. Biasanya memang yang sudah S1-nya adalah dari teknik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan-jurusan lain bisa masuk ke sana. Nah, kalau yang di pasca sarjana itu ada manajemen pendidikan, ada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, linguistik terapan, apalagi ya, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, manajemen lingkungan, kemudian teknologi pendidikan, pendidikan evaluasi dan penelitian kalau nggak salah kepanjangannya. Jadi ada 20 Bu. 20 ya, Terus setelah nggak hafal saya. Ini Bu yang nanya Bu, dia mau sekolah lagi nih Bu.
saya. Ayo Dia tadinya, boleh. tadinya mau apply di UNJ katanya, tapi pas apa mau apply sudah ditutup, jadi kuliahnya di Bandung. Terus Oh kemarin pas ke begitu. UNJ nyesel, kenapa nggak kuliah di sini aja ya Mbak? Mbak Tika. Nggak apa-apa, di mana saja sama kok. Oh iya, mudah-mudahan bisa S2-nya di sana ya. Doa, Iya. belajar. Amin. Iya. Pertanyaan lagi Bu dari Imeda Miati. Assalamualaikum Bu Suatun. Waalaikumsalam. Wah ini teman saya kayaknya nih, Imet Oh Damiati iya, dari Semarang nih. menyapa Bu ini Bu. Semoga sehat selalu. Salam sehat dan salam harmoni dari Singaraja Bali katanya Bu. Oh dari Bali. Oh iya benar ada Iya, Imet Damiati yang Bali juga. betul. Iya. Bu, ini apa namanya pertanyaan dari non profesional juga. Mohon maaf nih Bu, Tridharma perguruan tinggi harus terus dilaksanakan ya Bu, makin berat menjadi dosen karena tuntutannya makin besar katanya. Mhm. Apakah sejalan dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Bu berupa salary katanya Bu. Wah berat Aduh. ini pertanyaannya Eh, ya. eh, Namanya Pasti manusia ya Bu ya. Kalau ya, ditanya imbang tidak ya nggak ada cukupnya begitu ya. iya, Eh, betul. tapi kalau saya bilang dengan teman-teman, coba hitung secara matematika, apa yang kita Mm, dapat saat ini masuk ke dalam hitungan, gitu ya. mm, Anak sekolah, punya anak berapa, bisa sekolah, begitu kan tidak masuk dalam iya, hitungan matematika. Itu yang betul. namanya berkah. Iya, betul, Bu. Jadi ya kita bekerja saja, kemudian kita berkarya tanpa mengharapkan eh, sanjungan, tanpa mengharapkan imbalan begitu. Mm, Kerja ikhlas, insya Allah lah ada saja. Rezekinya kan tidak harus dalam rezekinya ya, bentuk Bu. uang, tidak Materi. dalam bentuk penghargaan dari pemerintah, tapi Mm-mm. yang lain. Dengan melihat Mm-mm. mahasiswanya berhasil saja itu sudah satu rezeki begitu bagi kita, sehingga kita apa ya bangga, kita bisa Iya, bahagia, itu yang lebih utama. iya, Saya iya, rasa itu Bu betul. Imet tentu sama pasti yang dipikirkan. Ini Ada senior Ibu saya ini Bu Imet. Imet nih. Oh, Masya Allah. Iya, Dari Bu Bali. Imet. Sehat selalu ya, mudah-mudahan Bu Imet. Amin. Ini dari, oh ada Bu Vera juga nih Bu, dari Vera Dahlan. Wih Bu Oh, Dekar, FT UNJ, Sri Kandi FT, sehat-sehat Ibu dan Mbak Nina. Terima Bu Vera kalau kasih tanya Mbak di kampus Vera. saja. Bu Vera lagi sekolah ini Bu. Iya, Mudah-mudahan banyak yang sedang sukses, sekolah cepat ya Bu ya, lulus. Bu Vera. Amin, Iya, amin. Iya, Bu Vera di Malaysia Bu. ITB. Oh ITB. ITB, oh yang Malaysia Bu Iya, Ayu ya kemarin ya. Bu Ayu ya. Bu Ayu. Wow, luar biasa. Masya Allah, keren. Alhamdulillah, barakallah bisa ketemu Ibu Bos Uus, temanku yang cantik, pintar, baik, sukses selalu ya Bu Bos, katanya Nina underscore Marlina. Oh, namanya Oh, sama Nina saya. Mardina dari Bandung. Mm-mm. Wah, Ibu ada pertanyaan lagi nih Bu dari Wahyu Widise. Selamat sore Bu Swatun, Mbak Selamat Nina, selamat sore. sore. Ngomong-ngomong tentang kualitas nih Bu, bagaimana seharusnya tolak ukur kualitas dan mutu pendidikan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS? Wah, Hmm, silakan Bu. seharusnya eh, Mm-mm. ya kualitas perguruan tinggi itu tadi indikatornya sudah jelas, kita harus Mm-mm. penuhi itu dan kita nggak bisa ungkang-ungkang kaki Mm-mm. begitu ya, eh, semaunya sendiri ya kita harus berusaha untuk mencapai itu Mm-mm. dan terus untuk khususnya untuk dosennya Mm-mm. yang mau mengembangkan diri demi mahasiswa. Semua yang dilakukan oleh dosen ini sebenarnya semua demi mahasiswa, Ya. bukan untuk yang lain begitu. Kalau tadi Bu Emet penghargaan, nah itu mengikuti lah gitu ya, karena memang kita bertanggung jawab sekali terhadap
mahasiswa, apa yang kita berikan apakah sudah yang seharusnya atau belum. Nah, Iya. kualitas ini sebaiknya apa yang dituntut oleh pemerintah maupun masyarakat itu yang harus kita Masyarakat. penuhi. Iya. Kalau sekarang itu tuntutan dari masyarakat dan pemerintah di mana sih, Bu? Apa gitu yang diharapkan dari Kalau lulusan tuntutan masyarakat kan mm-mm. pengennya menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, kemudian lulusnya kuliahnya tidak terlalu lama, kemudian dia lulus bisa bekerja, itu dari Mm-mm. masyarakat simple begitu ya. Mm-mm. Eh, Mm-mm. Tidak memikirkan terserah deh dosennya mau sekolahnya apa, nggak memikirkan itu. Iya. eh, yang menuntut itu adalah pemerintah gitu. Pemerintah yang menuntut bahwa kalau perguruan tinggi ini mau bagus, perguruan tinggi ini kualitasnya mau baik, ya ini indikatornya. Ya, jadi SDM-nya, tingkat pendidikannya seperti apa, Mm-mm. pangkatnya juga seperti apa. Nggak bisa diem aja nih. Kita masuk nih Iya. pegawai negeri, kalau dosen tuh 3A gitu ya, kalau dulu karena S1 Mm-mm. masih boleh. Jadi Mm-mm. 3A. Kalau sekarang ini kan minimal S2. Masuk S2 pangkatnya Mm-mm. 3B. Dan itu harus selalu Mm-mm. meningkat, Bu. Kalau Mm-mm. karyawan biasa, itu otomatis setiap sekian tahun, setiap 4 tahun dia naik pangkat. Tapi kalau dosen itu kalau Mm-mm. kita tidak mengajukan, kita tidak memenuhi semua persyaratan, tidak bisa naik pangkat. Nah, itu adalah Mm-mm. salah satu bentuk peningkatan kualitas kita. Kita penuhi semua yang diminta, begitu. Mm-mm. 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 Iya. Wah, luar biasa ya. Tuh luar biasa sekali kualitas dosen-dosen dari UNJ ini ya pelayanan profesional semua karena memang semuanya dilakukan demi untuk memberikan kualitas terbaik untuk Baik untuk mahasiswanya juga ya Bu mahasiswa. ya. Iya, Betul. ujung-ujungnya ke situ nih. Kemudian Bu, pertanyaan lagi. Sebentar, satu dari Dehaluf underscore izin bertanya Mbak, Bu, pasti ada kaitannya antara mahasiswa dan Tendik yang sama-sama berperan aktif agar bisa terciptanya SDM yang siap pakai. Apa sih sinergitas yang tepat untuk mencapai itu, katanya Bu? Sinergi antara dosen dan tendik begitu ya. Iya. Ya tendik ini sifatnya kan pekerjaan-pekerjaan yang manajerial. Mm-mm. Tentu dia sangat dibutuhkan selain keberadaan dosen itu sendiri. Dosen juga Mm-mm. tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika tidak ada tendik-tendik ini. Nah, tendik ini yang secara administratif itu membantu kita. Entah itu dalam hal pengadministrasian eh, sebelum dan sesudah pembelajaran, atau Mm-mm. mungkin kebutuhan dosen itu sendiri khususnya untuk kenaikan pangkat, untuk apalagi ya, kalau ada tugas-tugas tertentu, tugas luar dia harus membutuhkan surat, itu semua dilakukan oleh tendik. Jadi memang harus bersinergi. Tidak Mm-mm. bisa dosen ini menganggap bahwa karena mungkin kalau dilihat dari level pendidikannya sudah lebih tinggi dibandingkan tendik, menganggap bahwa tendik itu apalah gitu ya. Itu tidak bisa Mm-mm. seperti itu. Semuanya sama. Bahkan Mm-mm. OB sekalipun itu juga kita harus bersinergi. Terbayang saya pernah eh, apa ya, menghadapi satu hari OB ini nggak masuk karena sakit. Kebetulan dia yang Mm-mm. yang bagian buka pintu. Itu aktivitas berhenti, Bu. Paling tidak Nah, untuk beberapa iya, jam itu iya, berhenti karena nggak bisa buka pintu tepat waktu untuk begitu kan. mm-mm. Jadi memang Mm-mm. semua itu punya peran sendiri, punya tugas sendiri yang harus kita Mm-mm. hargai begitu. Jadi memang kita harus Iya, bersinergi dan iya. tidak ada istilah klaster dia di situ ya. Mana yang tinggi, mana yang rendah, menurut saya itu sudah tidak masanya lagi seperti itu gitu. Iya, Jadi semuanya betul. sama, kita harus hargai semua. Iya, betul. Duh, aku seneng ngobrol sama Ibu. Apa jawabannya langsung to the point gitu. Ngena banget.
Luar Kebetulan saya biasa. bisa jawabnya, Bu. Mm-mm. Lugas sekali, jadi mudah dimengerti oleh para dan Hmm. profesional juga, Bu. Ini izin satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum nanti Nina minta tipsnya nih, pesan dari Ibu untuk para mahasiswa. Pertanyaan terakhir, bagaimana meruntuhkan tembok pembeda lulusan perguruan tinggi antara swasta dan negeri, katanya, Bu. Hmm, Wow. Mm-mm. ya, sebenarnya sama ya Bu ya, perguruan tinggi Mm-mm. swasta dan negeri. Kalau dulu itu masih perguruan tinggi negeri ini kastanya di atas dibandingkan swasta. Sekarang sudah tidak bisa Mm. seperti itu. Karena Mm-mm. banyak perguruan tinggi swasta yang sekarang kualitasnya jauh di atas perguruan tinggi negeri. Mm. Eh, ini malah kami sekarang banyak belajar dari perguruan tinggi swasta. Mm-mm. Beberapa bulan lalu saya pernah main ke BINUS, Bu. Saya Mm-mm. decak kagum, tidak usah, belum sampai kepada proses pembelajaran, belum sampai saya melihat kelasnya. Baru masuk saya sudah terpesona. Dalam arti begini, kami sudah disambut dengan satpam yang baik, menunjukkan Mm-mm. arah di mana tempat pertemuan yang akan saya hadiri. Kemudian sambil menunggu saya melihat mahasiswa itu tidak perlu absen repot-repot gitu ya. Dia menggunakan hanya dengan name tag yang dia punya, dia bisa masuk akses ke dalam, baik parkir, pintu masuk, dan sebagainya. Nah, pas masuk ke ruang kelas, saya berdecak kagum lagi, karena memang itu eh, semuanya basicnya IT. Ya, jadi Mm-mm. kelasnya pun sangat bagus sekali, dan ini jadi inspirasi saya. Saya bilang, tempat saya Fakultas Teknik ini kalau dibandingkan dengan BINUS tadi jauh Bu, jauh betul. Tapi saya bilang saya pengen punya paling tidak satu kelas saya pengen mengikuti dia gitu. Ya jadi itu menjadi semangat kita untuk apa ya memajukan lembaga kita sendiri. Nah jadi memang ada banyak juga beberapa perguruan tinggi swasta yang tadi itu tidak memperhatikan kualitas, asal berdiri begitu ya. Mm-mm. Ada Mm-mm. ruko, kemudian dibuat kampus. Ya, masyarakat juga harus jeli yang seperti itu ya jangan dipilih karena beberapa persyaratan perguruan tinggi ini sarana dan prasarana harus memadai. Bahkan ada hitungannya kalau mahasiswanya ada sekian ratus, berapa lahan yang harus dia miliki gitu. Jadi Mm-mm. per orang hitungannya berapa meter persegi dan itu bisa dihitung Mm-mm. secara matematis. Jadi kalau kita mendaftar lihat kok kampusnya begini ya. Mm-mm. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita begitu. Tapi kalau Mm. kampusnya saja sudah memberikan satu kenyamanan, sekarang orang cari kenyamanan, Bu. Iya. Eh, apa namanya? Kampusnya bagus, otomatis kita belajar dengan nyaman. Kemudian fasilitasnya memadai, eh, itu akan membuat semangat belajar mahasiswanya. Nah, kalau Mm. di teknik di Fakultas Teknik UNJ, kami sedikit demi sedikit akan mengarah ke sana. Dan ini Mm. perlunya eh, pimpinan itu yang visioner begitu ya. Jadi Nah. bukan bekerja berdasarkan rutinitas saja, tapi kita bisa Mm. melihat ke depan. Bolehlah melirik sana sini gitu demi kemajuan Ya, lembaga. Menurut saya studi seperti itu. banding gitu ya, Bu ya. Iya, Seperti studi banding. iya betul. Iya, aduh luar biasa sekali. Memang apa ya? Kalau zaman dulu tuh dibilang udah yang ada aja, jangan lirik sana lirik sini, kok kayak nggak bersyukur gitu. Tapi Nggak sekarang itu bersyukur. diperlukan ya, Bu ya. Oh iya, kita harus lirik sana Iya, dan menggandeng. Menggandeng, habis betul, lirik-lirik gandeng, Bu. kolaborasi. Betul, betul. Iya, Bu. Di BINUS itu bahkan Bu kalau nyontek langsung dikeluarkan, Bu. Ketahuan, betul, ya. Mm-mm. Ya kami sudah bertanya-tanya juga seperti itu, konsekuensinya berat. Itu tadi soft skill Iya, atau soft attitude skill. kita yang utama, betul. Betul, Jadi nggak betul. boleh nyontek sedikit pun.
Iya, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu ya Bu ya, karena ya yang Iya, namanya nyontek kan bentuk terkecil daripada sesuatu yang lebih besar itu gitu. potensi loh Bu. Iya Bu Rina betul. itu kalau nyontek itu adalah salah satu karakter yang dipupuk nanti kalau kedepannya jadi seorang koruptor. Ya itu Bu, dari yang terkecil dulu kita berusaha rubah ya Iya, Bu. Iya luar iya betul. biasa. Duh, baik Bu, ini sebelum berpisah minta pesannya Bu untuk para mahasiswa nih agar bisa menjadi lulusan siap pakai, apa yang harus Oke. dilakukan. Mm, eh Sebenarnya banyak yang bisa Banyak dilakukan ya Bu ya, mahasiswa. iya. Iya, Mm-mm. apalagi kalau kita lihat bahwa semakin lama persaingan ini semakin berat. Iya. Maka mahasiswa itu harus bisa mengembangkan diri sendiri, Mm-mm. berusaha untuk lebih unggul dibandingkan orang lain. Tentu dengan yang positif ya, tidak sikut sana, sikut sini merugikan orang lain supaya dia lebih unggul, tidak. Jadi selama menjadi mahasiswa ini adalah satu kesempatan kita untuk belajar, Mm-mm. karena tidak sedikit mahasiswa yang kalau dikasih SKS agak lebih sedikit menolak begitu. Padahal Mm. kalau diambil positifnya, kapan lagi kita belajar selama di kampus tanpa bayar lagi selain SPP, begitu kan? Iya. Kalau ditambahkan SKS harusnya senang. Mm-mm. Berarti ada ilmu yang bisa kita peroleh, bonus begitu. Dan Iya. pada masa mahasiswa ini adalah kesempatan untuk kita mengembangkan diri. Mm-mm. Selain kita kuliah, kita bisa mulai belajar bekerja sama dengan berorganisasi, kita bisa juga menambah apa ya kompetensi-kompetensi penunjang perkuliahan, bisa Mm-mm. belajar di luar atau mungkin kita bisa belajar bahasa asing karena sekarang kalaupun dua orang ini punya kemampuan yang sama, tapi kalau satu orang saja punya nilai lebih di bahasa, barangkali akan yang dipilih yang punya kelebihan bahasa. Jadi kita harus berusaha uh, punya kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain. Nah, Mm-mm. kemudian uh, itu yang secara akademis. Yang non akademis juga kesempatan semasa berkuliah ini ke apa kita mengembangkan bakat dan minat kita, bisa kita selalu mengikuti satu kejuaraan-kejuaraan baik akademis maupun non akademis, kemudian dengan ikut berorganisasi kita akan terlatih bekerja sama, terlatih kepemimpinannya, dan ini sangat dibutuhkan jika kita melamar pekerjaan. Jadi kita punya background kepemimpinan yang baik, itu akan punya nilai lebih begitu. Karena seperti yang Mbak Nina sampaikan pada waktu kita bertemu di IBIS begitu ya Mbak Nina Oh, lewat Ibu inget Zoom. aja sih, Bu. Jadi malu. Iya, nggak apa-apa, itu masukan buat kami bahwa eh, mahasiswa kami di tempat ibu kerjanya sudah baik, tapi kalau disuruh memimpin itu masih susah. Nah, itu kan eh, sebenarnya bisa dipelajari pada saat di perkuliahan. Tidak ada mata kuliah kepemimpinan, tidak ada, tapi itu berjalan Mm-mm. dengan sendirinya selain memang muncul dari diri sendiri. Biasanya kalau seorang pemimpin itu sudah eh, kelihatan bawaannya begitu ya. Iya, Tapi iya. itu juga bisa dipelajari kalau kita memang sering kali terjun ke dalam satu organisasi. Mau tidak mau Organisasi. itu akan jadi apa ya bisa tumbuh dengan sendirinya. Dan itu Mm-mm. sangat penting. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi itu juga sangat diperlukan. Jadi Mm-mm. kuliah jangan hanya dari rumah ke kampus, pulang lagi begitu. Iya. Biasakan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, mahasiswa sekarang ini bahasanya kan sudah campur nih. Enak diajak Mm-mm. bicara, memang kalau diajak bicara menyenangkan, membuat kita tertawa, membuat kita gembira. Tapi saatnya Mm-mm. disuruh berbicara dengan bahasa yang formal, itu seringkali kesulitan. Kalau Iya. disuruh presentasi bahasanya masih terbawa-bawa bahasa
Pergaulan. berbicara non formal begitu Iya. ya. Nah, itu yang harus mulai dipelajari semasa Mm. perkuliahan ini harus dipelajari karena waktu 4 tahun itu kalau dilihat memang lama, tapi ternyata sebentar gitu ya. Jadi Dijalani cepat ya, uh, Bu. iya Mm-mm. dijalani kira-kira wah jadi Mm-mm. kok kurang waktu kita gitu. Jadi memang Mm-mm. harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. uh, Insya Allah kalau semua dijalani dengan baik, kemudian kita tetap menjaga kualitas diri kita, kita mau berinvestasi untuk diri kita, jangan pelit dalam Mm-mm. berinvestasi, uh, insya Allah nanti juga kita menjadi manusia-manusia yang unggul, jadi lulusan-lulusan yang baik. Kalau kita pelit berinvestasi, jangan harap kita menjadi manusia yang unggul, karena Iya. untuk beli buku pelit, Mm. untuk apa lagi ya, untuk diajak berdiskusi, males, nggak punya uang untuk pergi, padahal sebenarnya banyak uang, semuanya serba malas. Jadi ya itu Mm-mm. tadi yang Mm-mm. saya katakan, nggak boleh kita pelit berinvestasi untuk diri sendiri, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Panjang ceritanya luar ya Bu. biasa. Tapi Masya Allah semuanya itu insight yang penting sekali Bu buat pembekalan mahasiswa agar supaya siap pakai di industrinya nanti. Keren Betul. banget pembahasan hari ini Bu, Masya Allah. Ada yang mau Terima ditambahkan Bu? kasih. eh Apa ya yang ditambahkan? Ya memang ini pesan untuk semua mahasiswa selain tadi yang saya sampaikan, bukan hanya Mm-mm. mahasiswa UNJ Mbak Nina, tapi untuk Mm-mm. semuanya Mm-mm. eh, ya memang persiapkan diri kita dari sekarang. Kalau sebelumnya belum pernah mempersiapkan, mempunyai perencanaan dari sekarang, kita hidup harus punya rencana dengan baik. Ini saya keluarkan ilmu keluarga yang saya pelajari begitu ya. Mm-mm. Jangan Mm-mm. sampai nanti pada saat menikah tidak punya Iya. modal apa-apa, dalam arti eh, kesiapan secara mental tidak ada, kesiapan materi juga tidak ada. Kita tahu sekarang kalau mau menikah saja biayanya berapa, kemudian nanti Betul. punya anak berapa. Jadi dari sekarang harus sudah mulai disiapkan. Saya kuliah masuk tahun 2020, kapan saya Mm-mm. harus lulus? Setelah Mm-mm. lulus saya mau ngapain? Terus setelah Mm-mm. itu mau ngapain lagi? Apa yang harus saya persiapkan? Kalau saya mau menikah 2 tahun lagi, saya harus menabung begitu ya. Mm-mm. Nah setelah Mm-mm. menikah eh, harus punya rumah, itu harus direncanakan terus. Jadi tidak Iya, bisa betul. seperti air mengalir tanpa rencana. Mm, Jadi semua harus sudah betul. direncanakan dengan baik Betul, gitu. betul. Iya, luar biasa sekali. Aduh, ini mudah-mudahan banyak murid UNJ yang nonton. Tapi nanti Bu, kalau yang 1 jam ini kita bahas apa namanya, mungkin tadi ada yang ketinggalan, ada yang juga baru Mhm. bergabung di tengah-tengah. Nanti semuanya ini sudah di-record untuk masuk ke IGTV-nya Nina Nugroho agar supaya siapapun yang mau nonton lagi atau yang belum nonton bisa nonton di IGTV-nya kita, IGTV Nina Iya, Nugroho. Baik, Ibu terima kasih banyak atas terima kasih waktunya. banyak Mbak Nina. Masya Terima kasih Allah, sore hari banyak ini. sudah diberi Mm-mm. kesempatan sharing. Aduh, Nina yang makasih Ibu berkenan untuk sharing di sini. Mudah-mudahan bisa dibalas berlipat oleh Allah ya Bu, karena luar biasa sekali ilmu bermanfaat yang Ibu dan rekan-rekan sampaikan untuk para mahasiswa dan juga untuk sore hari ini itu sangat bermanfaat untuk kita semua Bu. Semoga dibalas berlipat oleh Allah. Amin, 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 amin ya Rabbal amin. Alamin. Terima kasih Bu, selamat Sukses, sore. sukses Amin, untuk Mbak sukses Nina. juga. Selamat sore. Amin, amin. Juga Iya, untuk salam sehat. semua yang hadir di sini, sukses semua, sehat Amin. terus. Amin. Jangan Iya. lupa 3M ya Bu ya, Tiga pakai m masker, Jaga jarak, pakai cuci masker, cuci tangan. tangan, jaga jarak. Makasih, Bu. Makasih, sampai Assalamualaikum. jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Wah, para non-profesional semua, luar biasa sekali kan tadi obrolan saya dengan Ibu Suatun Hasanah terkait dengan tema kita sore hari ini nih, mempersiapkan mahasiswa yang siap pakai nanti pada saat lulus. Tadi banyak sekali insight
positif dan juga membangun dari beliau terkait apa-apa saja yang harus dipersiapkan nih oleh mahasiswa agar supaya nanti pada saat lulus menjadi mahasiswa yang siap pakai di industri menurut apa bidang studinya masing-masing. Tadi beliau menyampaikan jangan lupa untuk mengembangkan diri, kemudian berusaha untuk lebih unggul dari manusia lain, menggunakan kesempatan untuk belajar, berkesempatan untuk mengembangkan diri, pergunakanlah dengan baik, kemudian belajar berorganisasi, menambah kompetensi, terus untuk non apa namanya untuk di luar akademisnya, non akademisnya nih mengembangkan bakat dan minat, kemudian menggunakan kesempatan berorganisasi sebaik-baiknya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, juga mau berinvestasi untuk diri kita. Nah, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Swatun. Mudah-mudahan bisa disampaikan oleh para non-profesional semua kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik, anak-anak atau apa namanya anak saudara gitu kan agar supaya bisa menjadi insan yang siap pakai pada saat nanti lulus. Nah, untuk para non profesional semua yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait program studi apa saja sih yang ada di Universitas Negeri Jakarta, mangga silakan kunjungi website resminya. Di googling udah banyak sekali informasi tentang Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan 2 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh tim kami untuk selanjutnya mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Penanya pertama yang mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store adalah Eni Zahara. Selamat kepada Eni Zahara. Pertanyaannya Bu Dekan, dengan jumlah 20 prodi tersebut, pernahkah diadakan evaluasi? Apakah dari sejumlah prodi tersebut masih relevan dengan tuntutan dunia sekarang? Selamat ya kepada Eni Zahara. Kemudian pemenang kedua, Dehaluf underscore ingin bertanya Mbak, pasti ada kaitannya antara mahasiswa dan tendik yang sama-sama berperan aktif agar bisa terciptanya SDM yang siap pakai. Apa sih sinergitas yang tepat untuk mencapai itu? Selamat kepada Eni Zahara dan di Dehaluf underscore. Silakan kepada 2 orang pemenang untuk masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di bio ada link yang bisa diklik, silakan klik linknya untuk kemudian terhubung dengan para sales advisor kami. Apabila sudah terhubung dengan para sales advisor kami, maka akan diberikan informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih atas support teman-teman NN profesional semua. Saya punya informasi penting nih terkait dengan program promo yang ada di Nina Nugroho Store. Jangan lupa promo Harbolnas 12-12. Hari ini tanggal 12 bulan 12. Nah, ini adalah hari promo dari Harbolnasnya Nina Nugroho Store, hari belanja online nasional. Itu masih berlangsung ya para NN profesional semua sampai dengan tanggal 17 Desember. Wah, Harbolnasnya panjang sampai tanggal 17 Desember. Sekarang udah 12, 5 hari lagi ya. Itu jangan lupa diskon up to 60% karena ada 80 produk dari Nina Nugroho Store yang di-sell up to 60% di program Harbolnas 12-12 ini sampai dengan tanggal 17 Desember. Oke, luar biasa. Silakan kunjungi sosial medianya Nina Nugroho Store, ada website www.ninanugrohostore.com, ada Instagram @ninanugrohostore, ada Facebook Nina Nugroho Store, dan ada juga di Shopee Nina Nugroho Store. Silakan kunjungi untuk mendapatkan program diskon Harbolnas 12-12 sampai dengan 17 Desember. Ajak tetangga, saudara, apalagi ya, keluarga, teman kantor, teman arisan, teman pengajian, semuanya ayo beli di Nina Nugroho Store. Saya semangat ini kalau diskonnya. Saya juga mau beli. Yuk, karena saya mau beli program diskonnya Nina Nugroho Store di Harbolnas 12-12, maka saya akhiri dulu untuk sesi hari ini ya di Nina Nugroho Solution sore hari ini episode ke-67. Terima kasih atas supportnya di program Nina Nugroho Solution melalui live Instagram Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan solusi untuk para NN profesional semua yang merupakan yang merupakan
insan multi peran nih kayak dosen-dosen UNJ tadi ya, Masya Allah luar biasa sekali. Kita doakan semuanya selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah. Jangan lupa tadi seperti Bu Suwatun Hasanah sampaikan, jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, sampai ketemu di hari Rabu jam 4 sore dengan tema yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.